sini tentunya masih ada Gluos dari seorang Imba Jaya bakal dimasukin ya. Terobos terus. Rainbow cukup kritis. Bakal coba berani lagi jump shot. Bunny Hop bakal ditembak lagi tapi lagi Imba tapi nggak bisa kena target. Iya sebentar banget dimana Thailand bakal bersinggungan dengan Kumis Hyper ya. Waduh, di arah Sipiar akankah Kumis Hyper masih bisa mempertahankan posisinya? Karena dari sini dari Savage sendiri sudah bakal langsung lari menggunakan aloknya mencari senjata satu persatu, di mana dari Indonesia hanya cuma mendapatkan satu hanggarnya saja. Oke, kita lihat di sini udah bertumpukan tapi belum ada dapat senjata juga, di mana Kick ternyata udah megang Scar sama MP5. Udah cukup baik juga, dan Thailand juga ini sebenarnya bahaya, lari-lariin nyari-nyari senjata ya, tapi untungnya nggak ada musuh yang punya senjata duluan gitu. Benar. Oh, dan di sini Sako bakal langsung coba tapping menggunakan AK-47 dan sudah ada satu pemain dari Indonesia yang langsung tumbang saja. Bakal coba langsung dieliminasi. Tapi ternyata dari JLB yang mencoba melakukan revive harus dipulangkan ke lobby. Dua pemain kita, Core-nya Delete dan juga JLB ya. Terlalu polos tapi nggak bisa disalahin juga karena nggak dapat senjata. Kita bakal balik dulu ke Vector di Raju. Bakal tapping ke depan di mana berhasil mendapatkan Raju. Dari kali ini juga ada perang saudara. Raju berhasil jatuhkan, tinggal Loke yang bakal coba dikejar juga oleh seorang Jonti dengan SM8-nya. Dan nggak bisa di-revive, udah ditinggal juga sama teman-temannya. Bye-bye. Bye-bye ya kan. Dan kita bakal berpindah lagi ke arah Mil, di mana sudah ada tim Vietnam juga. Wow, ini udah banyak banget yang langsung perang saudara, di mana Gebet TV berhasil mendapatkan damage yang cukup sakit dari Camchan di bawah atau di garasi di sana. Dan kita lihat di sini dari Camchan masih coba melakukan ini ya, konsentrasi ke arah satu pemain yang sudah ada di depannya. Betul, tapi kalau misalnya di sisi lain kita Jontinya udah dapetin yang tadi yang knock, udah berhasil di end juga. Ada omongan rotasi lagi karena sisanya yang tadi itu udah pulang duluan, udah pergi duluan, kabur. Yes, benar banget. Inilah dia 2 kill yang berhasil didapatkan oleh Desi Boys, dan inilah dia Sugar Daddy dari Sugar Daddy. Hayo beri dukungan. Itu riskan banget untuk dicegat dari clock tower atau hangar ya. Iya, ini makanya nih dari Bang Puyu dari Bang Kulgera sendiri udah sulit banget untuk rotasi ke atas, dan udah langsung aja dijaga 2-2. Dan dari sini Bang Puyu atau dari Burung Puyu sudah langsung saja dipulangkan dengan VSS-nya. Dan inilah dia masih dengan Bang Budi 01 di Random Village ya, masih dengan Random Village, dan ini paling belakang banget. Tenang aja weh. Tenang aja weh. Budi 01 nih weh gitu. Tenang aja weh. Itu Bang Budi, harus percaya kita sama Bang Budi ya. Bang Budi di sana ya. Kalem aja. Kalem aja Bang, kalem. Dan kita berpindah lagi ke arah tim Sugar Daddy yang masih mempertahankan atau hold position di daerah graveyard. Tempo permainan dari Indonesia sendiri, dari tim Sugar Daddy mulai menurun, nggak mau sebarbar lagi, lebih mikir, lebih hati-hati. Mereka ngamanin graveyard dulu, ngamanin high groundnya, ngelihat sekitar dulu ya kan. Benar. Zona masih gede, ngapain kita maju-maju, ngapain kita ke rotasi-rotasi. Yes. Jadi sabar dulu, kalem, dan relax, mereka santuy, memikirkan ya kan? 2 match tabungannya ya, untuk di map Purgatory dan juga Kalahari. Betul sekali, karena tinggal sisa 2 match lagi kan? 2 match lagi setelah ini kan match keempat. Jadi mereka tinggal sedikit bekalnya, harus cukup harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yes, dan apalagi dari Kumis Hyper yang tadi berhasil di posisi ketiga, dan hanya terpaut 1 poin aja oleh tim Desi Boys. Jadi mereka juga harus bisa menyelamatkan placement poinnya, dan juga beberapa kill yang bisa mereka dapatkan, entah dari steal kill atau mungkin bisa dapat 1 checkpoint juga gitu kan. Nah ini gue suka dari tim luar ya, dimana tim Thailand tadi, Sandi dan kawan-kawan itu sebenarnya udah ngelihat ada tim Indonesia di bawah. Benar. Tapi mereka nggak nungguin terus gitu, mereka kira rotasi karena ngelihat zonanya nih, gue di pinggir nih, bahaya kalau misalkan gue di pinggir terus. Kita harus rotasi, kita harus nyari tahu zona berikutnya ada di mana. Mereka langsung pindah, nggak nge-hold ke satu sisi, dimana tinggal 1 pemain doang di sana. Kita nggak usah nungguin lagi. Udah kita cabut dulu, kita cari posisi yang lain, kita cari musuh yang lain. Benar. Makanya mereka masih tetap ini ya, nggak mau terlalu nggak maksa ngejar dia. Iya, benar-benar. Karena susah juga tinggal 1 orang doang kan, ngapain lagi. Tapi kita di sini dari Kumis Hyper bakalan bertemu dengan tim nomor 7 di daerah Cape Town. Kita nggak tahu dari tim mana. Dan masih coba untuk melakukan rotasi dengan vehicle-nya. Dan inilah dia posisi-posisi di mana Bang Budi terpaut jauh banget di Random Village, dan masih untuk bisa survive menyelamatkan tim-timnya yang masih belum bisa dengan mendapatkan 20 poinnya ya. Jadi pantai dulu di pinggiran ya. Jemur dulu. Lagi juga tadi kalau misalnya kita lihat dari posisinya itu cukup jauh dari musuh sih. Jadi Bang Budi gue rasa masih bisa ngamanin placement poinnya. Masih.
Jangan sampai tusun sih, karena di 12 itu poinnya 0. Iya. Sayang banget kalau Sayang misalkan tusun tuh 0 poin. Yes, dan kita lihat di sini sudah ada juga pemain dari tim luar yang menggunakan infozone, mendapatkan infozone. Dan inilah dia dari Imba JR dan kawan-kawan masih ada di Khatulistiwa. Dan inilah dia tim terdekat dari tim Imba JR ada di Plantation dari tim Thailand, Savage sendiri. Kalau dibandingkan dari game pertama tadi tuh temponya benar-benar nurun banget ya. Nurun Di game banget, pertama tadi iya. kan barbar ya kan, Barbar. mainnya kan. Terus pas lagi game keempat ini baru ingat ada hadiahnya. Benar. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya, sayang Kita harus gitu. kita harus main benar, kita harus Iya. serius gitu. Kita harus Harus panas, serius. sabar dulu mainnya pelan-pelan. Apalagi 2 match tersisa gitu kan. Nah, itu dia makanya kan. Dan oke, kita lihat di sini Diandra dengan FDW masih dengan vehicle Lambonya masih coba melakukan rotasi mencari info posisi-posisi tim-tim yang ada di daerah Riverside, dan gua rasa menjadi satu checkpoint juga untuk ngamanin satu rumah Sultan kalau di Riverside, tapi dari tim nomor 1 juga yang melintang atau melewati, dan sudah terdengar juga mungkin satu suara ya dari mobil Lambo yang dimiliki oleh FDW dan juga dari Diandra. Iya, ada perbedaan meta ya. Kalau Ya. misalnya Indonesia itu kan tadi mereka yang pakai kaleng dari tim Indonesia doang. Bener. Kita lihat tim lain dari Thailand, India, Vietnam, mereka mainnya hold position aja di building, nungguin musuhnya. Apalagi kali ini tim Indonesia yang pakai kaleng, udah kedengaran suaranya pasti udah di spot sama yang ada di building. Nah. Itu kan menjadi suatu kerugian buat tim Indonesia sendiri. Yes, tapi di sini dari Diandra dan juga FDW nggak boleh santai karena tim nomor 1 sudah langsung sadar bahwa dari tim Kumis Hyper bakalan coba mengambil satu kompon atau rumah L ya yang di daerah Riverside, mencoba untuk melakukan destinasi zona defense. Kecuali mereka nggak jalan, mereka tetap hold mobilnya. Abis itu mereka nunggu zona berikutnya masuk, mereka kejar lagi zona pakai kaleng. Nah. Nggak jalan. Kalau misalkan mereka jalan udah ditungguin pastinya, karena ada 12 tim, masih banyak banget mereka pakai kaleng, posisinya ketahuan, udah pasti di hold, di spotin pasti sama musuhnya. Nah. Tinggal ditungguin doang. Udah ketahuan gitu. Yes, ini mobilnya juga diparkir kan di belakang pagar, jadinya emang nggak bisa untuk dihit. Tapi kita lihat di sini dari tim nomor 7 masih ada di luar zona. Dan itu pergerakannya dari Mil bakal langsung menuju ke arah Riverside, di mana ada FDW yang bakalan coba melihat atau mencari info-info yang ada. Dan belum terlihat Oke. juga. Oh, ini dia dua pemain dari tim nomor 7 masih ada di high ground ya, atau di belakang. Oh, di belakang sana. Oh, mereka sadar, mereka tahu harusnya ada tim Indonesia di sana. Itu dari tim Vietnam ya. Kira udah kena tembak juga nampaknya. Meo game di sana, tapi kita bakal dijepit juga dari tim Indonesia, Sukumis Hyper. Yes, benar banget. Dan kita lihat sini 2 pemain tersisa dari tim nomor 7 bakal langsung coba belok saja masuk ke dalam rumah. Ada Kelly GM dan juga Gio ya. Oh, Diandra sana sudah cukup berani banget untuk menjaga dari sisi luarnya, tapi sudah bakal langsung ngelihat Oke. ada 2 pemain di sana. Bakal coba langsung di tapping dengan Scar Titannya kah? Oh, bener aja di sana udah ada langsung di tapping. Ada pop-up glue yang masih bisa melindungi Kelly Game, tapi udah bakal langsung ampun. dibalas tembakannya. Ada FDW melakukan backup firing. Yus. Masih coba untuk melakukan revive terlebih dulu, tapi dari Kelly GM berhasil didapatkan satu knock, di mana Lau Gio agak sulit untuk melakukan revive, tapi udah langsung dapat tembakan lagi dari teman-temannya. Diandra sudah siap bakal langsung coba melakukan ini ya, back off untuk menggunakan vehicle-nya. Bener, medkit dulu tadi naik ke mobil. Smart play banget dari Diandra tentunya. Yes, mereka nggak mau juga greedy untuk memaksakan melakukan eliminasi karena juga udah dapat satu tembakan atau hujan peluru dari tim nomor 7. Bener, kerugiannya ketika lu udah nyerang musuh dari belakang dan musuhnya nggak langsung mati, dibalikin tiba-tiba headshot. Itu dia yang bahaya. Itu bahaya sebenarnya. banget. Padahal musuhnya itu lagi ngadep ke depan semua tadinya. Benar. Berarti nggak sadar akan kehadiran Diandra di belakang Oh. FDW ya. Dan bakal tembak lagi sini, Wawan lagi perang juga nampaknya ke arah depan. Ada tim musuh yang sudah terlihat nampaknya. Yes, benar banget nih, hati-hati dari Sugar Daddy. Sudah kelihatan satu pemain yang berada di rumah Sabun, dan Mozilla sudah langsung nge-spot aja, bakal langsung ngasih notice ke teman-teman dari Sugar Daddy. Tapi dari Army sendiri berhasil kabur untuk langsung back off, untuk langsung regroup lagi mungkin ke temannya. Iya. Meminta bantuan atau bala bantuannya. Bener, Imbajer masih pakai SKS-nya. SKS kita sakit tuh loh kalau kena. Iya. Perih banget itu. Apalagi SKS sekarang ditambahin red fire-nya. Dinaikin, jadi enak banget untuk, biasanya kan kalau SKS yang sebelum diupdate kan itu kayak cuman one tapping tak gitu Lama. kan. Kalau misalkan musuh gerak tuh susah. Susah. Tapi Nah. sama sih. Sekarang juga sebenarnya musuh gerak pun susah. Cuman tapi kalau pro player sih gue yakin kena bisa. aja. Karena mereka udah ini kan udah terbiasa gitu kan. Bener. Sama updatean yang Paling enak tuh kalau misalkan yang satunya lagi strafing, misalkan lagi adu trading nih, tembak-tembakan sama-sama inilah assault rifle lah, misalkan tembak-tembakan dari samping nih. Yang SKS-nya tinggal nembak doang, karena kan pasti misalkan lagi trading kan diem dong tuh. Iya. Nah, SKS-nya tuh yang dapat vision lain nembak. Biasanya kan supportnya tuh yang pakai benar. senjata-senjata kayak gitu.
Dan kita di sini dari Wawan MKS bakal coba lakukan firing ke arah high ground di sana, mencoba menuju ke satu squad yang ada. Tapi sendiri dari Soneta berhasil mendapatkan FDW dan langsung saja dipulangkan ke lobby. Berarti menyisakan Deandra sendiri dari tim Kumis Hyper. Benar. Yang masih survive di sana. Dan kita lagi sini dari tim Sugar Daddy masih coba tapping, ada Imba di sana mencoba ngelok ke arah GT Army dan masih selamat di belakang satu box besar dari supply. Benar, udah masih bisa lari kencang banget, larinya masih bisa berlindung diri, udah di dalam zona duluan. Oke. Dan ini untuk Sugar Daddy kalau sadar mereka harus bisa lebih gerak ke arah kiri aja ya. Karena juga kosong banget ya. Tapi tinggal hanya ngelihat aja dari tim Thailand sendiri, Kek dan kawan-kawan sadar nggak kalau ada tim yang bakal coba masuk ke CPR. Dan kita berpindah ke arah Angel di mana sudah langsung lihat tim saudaranya yang masih berada di bawah jembatan antara Riverside dan juga CPR. Bener, apalagi sini GBTV udah pegang machine gun ya. Yap, benar banget senjata Rainbow. Tapi kalau misalnya kita lihat posisinya Tongkla dan kawan-kawan bagus banget. 2 orang di dalam zona, 2 orang masih ada di luar untuk ngasih vision yang lain. Tapi kita lihat Budi berhasil dapat 1, tapi Kumis Hyper juga berhasil dipulangkan Deandra oleh Wawan MKS dengan shotgun double barrelnya ya kan. Iya, Wawan Aduh. Mekes berhasil mendapatkan musuh. Wawan Mekes ya. Iya, Wawan Mekes dan Randa Mekes ya. Waduh. Oke, dari sini Haidang berhasil mendapatkan Kelly Game dan berhasil coba dieliminasi, tapi dari Meo Game bakal mencoba fairing dengan XM8-nya. Masih coba untuk terus dihujani peluru ke arah GBTV dan juga satu temannya. Dan masih coba untuk terus dibikin step ataupun terus dihujanin karena dari Akira sendiri sudah langsung maju di garis terdepannya. Oke, zona mulai menutup lagi di mana Amit Bay Nonla dan Akira masih berusaha untuk masuk ke arah atas. Pegasus berhasil eliminasi di posisi ke-10. Tinggal 9 tim tersisa, kita JBTV juga dengan spot Akira dan juga Meo Game yang berada di balik batu. Nowhere juga gak bisa kemana-mana juga. Mereka gak bisa kemana-mana, kepala udah kelihatan bakal tapping ya. Terus sudah kena headshot, langsung kena tembak. Dari kanan ada tembakan, cukup bahaya untuk JBTV dan juga kawan Haidang. Dan berhasil dijatuhkan begitu saja, gak ada glue walls kah? Yes, benar banget. Yang ada Lagio mencoba melakukan backup firing dari jauh dengan VSS-nya. Ada Poison juga yang aktif, di mana Sandi berhasil mendapatkan Raw dari sisi lain di sana. Dengan Lonla masih coba untuk terus bertahan. Ada Randa yang bakal coba langsung tapping karena Thailand dari Dreambu di sana masih coba untuk terus di tapping. Wawan MKS juga memberikan backup firing dari sisi low ground. Oke, bakal di tapping lagi oleh Mozilla dengan AK-47 yang ke depan. Berhasil numbangin dengan granatnya Rembo di sana. Falco berhasil dieliminasi sekali lagi. Bakal di tapping terus oleh tim Indonesia. Gak mau kalah, dikasih pressure biar musuhnya mundur dengan Rembo. Cukup Ritis namanya masih Tongkla. Berhasil melarikan diri sepertinya. Zona semakin jauh di mana tim Indonesia. Sugar Daddy cukup kesini, tentunya masih ada glue walls dari seorang Imba JR bakal dimasukin ya. Terobos terus. Rembo cukup Ritis. Bakal coba berlalu lagi jump shot. Bunny hop. Bakal ditembak lagi, tapping lagi oleh Imba tapi nggak bisa kena target. Iya, sebenarnya banget, dimana Imba bakal langsung coba di grup lagi dan Randa dari sisi kanannya bakal coba langsung berlari menuju ke arah Tongla. Ada critical damage 54 dan berhasil mendapatkan satu knock dan langsung saja dieliminasi oleh Randa. Masih dengan 4 pemain Sugar Daddy bercoba beradu dengan tim Thailand dari mana Rembo masih dengan satu posisinya di belakang Sutet. Ada Cyber juga yang melakukan backup firing membantu temannya Rembo di sana. Ada MG9 juga yang dilemparkan tapi nggak kena, ada satu batu di sana dan di mana dari Randa MKS berhasil di tapping saja dengan M60-nya. Tapi Wawan berhasil mendapatkan Rembo di mana ternyata tim Thailand cukup sulit untuk menghajar Sugar Daddy yang mulai panas. Randa MKS bakal coba tinggal Sandy, bakal turun ke arah bawah di pada pelontar. Langsung ada 2 orang dari Sandy, on point banget. Tinggal Mozilla sendirian dan harus tumbang begitu saja, dan Wipup juga harus menyusul. Tinggal 5 tim tersisa. Ini dia Budi masih ada tenang aja satu. Oke, dan masih aloknya yang diaktifkan dan masih bisa melakukan medkit terlebih dahulu. Akankah Budi berhasil mendapatkan satu kill dengan tim dari tim Vietnam Akira di sana dengan VSS-nya lagi berhasil terkena dan di fly zone di sana. Dan Budi masih coba untuk tapping. Budi ke 1 masih bertahan di sana, masih coba di tapping karena tim Vietnam yang ada 3 tim di sana. Biarin dulu Bud, itu perang dulu ya. Biarin perang dulu mereka ya Bud ya. Gak usah diajar, biar mereka perang dulu. Placement point 3 besar, poinnya gede. Benar, inilah dia Bang Budi masih bertahan Sendiri aja 2-0 nih. Benar. Udah nge-kill 2 ya kan. Nonla berhasil kan 4
tim tersisa kali ini. Budi masih bertahan. Glowsnya bakal coba dikikis, tapi belum kena. Oke, bakal dihancurin. Gerak dulu pakai alok, balik batu. Balik batunya. Oke, masih ada Glowes, tapi ternyata iri bilang bos harus tumbang juga di posisi 4. Not bad. Ya, bener banget. Masih bagus banget, tinggal 3 tim sisa kali ini. Masih ada Angel yang masih utuh 4 orang. Yes, benar banget. Kita lihat di sini dari Time Thailand ada Cake dan kawan-kawan masih coba untuk melakukan engage ke arah tim dari India. Jonty dan Devalan menyisakan 2 pemain tersisa dari Chongan dari rumah L atas sudah bakal langsung coba firing ke arah Guinya. Di mana dari Asmobile masih coba melakukan pengawasan dari bawah sana, di mana Sako berhasil mendapatkan 1 ke knockdown dengan M1014 di sana. Di mana ada backup firing juga dari Haidang dan bakal langsung dieliminasi saja. Tersisa 23 health bar-nya, masih bertahan dengan aloknya. Yap, dan masih pakai gulung med kita ya, di mana 116 dijatuhkan, tinggal 3 orang dari Savage. Bang coba masuk lagi ke depan, coba untuk jendela, langsung tembak-tembak dan dibalikin gitu ya dengan MP40 masih gol cukup baik. Congan GBTV tersisa kali ini bakal coba revive terlebih dahulu. Di mana Sako bakal maju juga, ada jump shot lagi dari Sako dengan S14-nya. Maju pada jump shot lagi, gol cukup baik. Tapi di bawah beberapa kali masih ada pemain lagi dari tim veteran kali ini. Jump shot yang nice banget dari Sakul. Kek dan Sakul masih membagi tugas kali ini. Bakal coba strafing dulu, pelan-pelan perlawan tapi pasti masuk belakang, langsung jump shot lagi, itu dia tapi dibalikin dan quadra kill langsung didapatkan. Itu dia Sakul, 6.5 dan 9 ternyata totalnya berhasil didapatkan oleh tim Savage. Savage bener-bener permainnya Savage banget dan berhasil mengantongi 9 kill